Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Paul Scholes geram melihat permainan Casemiro, khususnya saat Manchester City mendapatkan gol keduanya. Gelandang Manchester United itu disebut bertindak kriminal. Paul Scholes, mantan gelandang MU, secara khusus menyoroti permainan Casemiro. Ia menyebut Casemiro melakukan kesalahan dalam menempatkan dirinya dalam situasi serangan lawan. Lihatlah Casemiro saat permainan 1-2 itu, kata Paul Scholes. Dalam posisi bertahan, peran gelandang bertahan itu tindakan kriminal. Kesenjangannya seharusnya tidak terlalu jauh, dan Casemiro dengan pengalaman yang dimilikinya, seharusnya dia tidak bisa membiarkan lawan melakukan umpan 1-2 di sana, geram Paul Scholes. Legenda Manchester United Roy Keane memberikan kritik keras kepada Erik ten Hag. Ia tidak habis pikir bagaimana sang manajer bilang timnya bermain dengan baik di derby Manchester kemarin. Roy Keane menyebut bahwa permainan MU sepanjang laga jauh dari kata bagus. Jadi ia tidak habis pikir bagaimana Erik ten Hag berkata bahwa timnya bermain bagus di laga itu. Lebih lanjut, Roy Keane juga menilai penampilan MU selama beberapa bulan terakhir jauh dari kata konsisten, sehingga ia menuntut para pemain MU bekerja lebih keras. Rencana Manchester United untuk merekrut Victor Gyökeres di musim panas nanti menemui kendala baru. Mereka harus bersaing dengan Arsenal untuk mendapatkan tanda tangan sang striker. The Mirror melaporkan bahwa MU punya pesaing berat untuk mendapatkan jasa Gyökeres. Striker timnas Swedia itu juga dilaporkan menarik perhatian Arsenal. Ini disebabkan performa Gabriel Jesus di musim ini merosot tajam. Di sisi lain, performa Eddie Nketiah juga masih angin-anginan. Mikel Arteta menilai timnya butuh striker baru yang bisa mereka andalkan. Itulah mengapa sang manajer memprioritaskan belanja striker baru di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Arsenal sudah mendengar terkait ketajaman Gyökeres di Portugal. Itulah mengapa Arsenal memutuskan untuk mengamati sang striker secara langsung. Pemandu bakat Arsenal dilaporkan hadir di pertandingan antara Sporting Lisbon menghadapi Benfica di pekan lalu. Arsenal dipastikan bakal keluar uang banyak untuk merekrut Gyökeres. Sang striker dilaporkan memiliki klausul rilis sebesar 80 juta euro di musim panas nanti. Legenda Manchester United Paul Scholes memberikan pernyataan menarik baru-baru ini. Ia menyebut bahwa Erik ten Hag bakal dipecat oleh manajemen Manchester United. Kepada TNT Sport, Paul Scholes mengaku kecewa berat melihat permainan mantan timnya di laga ini. Ia menilai dengan penampilan seperti itu Erik ten Hag bakal dipecat oleh manajemen MU, cepat atau lambat. Saya rasa Ineos sudah mengambil keputusan. Saya rasa ten Hag tidak akan berada di klub ini di musim depan, ujar Paul Scholes. Lebih lanjut, Paul Scholes meyakini performa MU bersama Erik ten Hag ini jauh dari kata memuaskan. Itulah mengapa ia yakin Ineos sudah mulai berburu manajer baru untuk menjadi pengganti pelatih asal Belanda tersebut. Sebuah kabar buruk datang dari Manchester United. Dua pemain mereka, Marcus Rashford dan Jonny Evans, dikonfirmasi mengalami cedera. Kabar Marcus Rashford dan Jonny Evans mengalami cedera disampaikan langsung oleh Erik ten Hag. Manajer MU itu menyebut kedua pemain tersebut mengalami cedera, sehingga mereka harus ditarik keluar di pertandingan tersebut. Erik ten Hag juga mengakui bahwa performa timnya menurun akibat banyaknya pemain inti mereka yang mengalami cedera. Namun Erik ten Hag menyebut bahwa dalam waktu dekat ini ada sejumlah pemain MU yang pulih dari cedera, sehingga mereka bisa lekas bangkit. Manchester United akan mencoba bangkit di pertandingan berikutnya. Setan Merah mengincar kemenangan saat menghadapi Everton di akhir pekan nanti.
Manajer Manchester United Erik ten Hag tidak mau terlalu ambil pusing dengan catatan gol timnya di musim ini. Ia yakin bahwa timnya sanggup mencetak banyak gol di sisa musim ini. Ketika disinggung mengenai minimnya jumlah gol MU di musim ini, begini jawaban Erik ten Hag. Saya rasa itu bukan pertanyaan yang bagus di hari ini, bukan ten Hag. Erik ten Hag menyebut bahwa MU dalam 1 bulan terakhir sudah mulai meningkatkan aspek mencetak gol mereka. Ia yakin performa MU terkait jumlah gol itu bakal membaik seiring berakhirnya musim ini. Erik ten Hag menyebut bahwa belakangan ini lini serang MU sudah menemukan chemistry yang sangat bagus. Jadi ia yakin MU bakal lebih gacor setelah ini. Barisan pertahanan Manchester United kembali dikritik. Kali ini mereka dianggap lengah dan membiarkan Phil Foden bergerak bebas untuk mencetak gol. Gol itu pun terbukti mengubah momentum pertandingan. Gol pertama Phil Foden tercipta di menit 56 saat babak kedua baru berjalan sekitar 10 menit. Tembakan Phil Foden memang luar biasa. Posisi cukup jauh dari gawang, bola melengkung ke sudut atas. Meski begitu, bek MU juga pantas dikritik. Mantan pemain setan merah Roy Keane melihat bahwa barisan bek MU sedikit lengah di momen tersebut. Mereka menarik napas sejenak dan boom, Foden menembak. Saya bakal mengkritik barisan bek MU, sangat disayangkan. 2 atau 3 pemain menarik napas di momen yang salah. Ketika sudah sangat sering melihat kejadian serupa musim ini, pemain menarik napas dalam sepersekian detik. Tapi Anda tidak bisa melakukannya melawan pemain seperti Foden. Gol ini terjadi di awal babak kedua, bukan memasuki akhir laga. Seharusnya para pemain masih fokus penuh. Erik ten Hag dihadapkan pada situasi yang pelik terkait ketersediaan pemain saat Manchester United berjumpa Manchester City. Banyak pemain absen karena cedera dan Erik ten Hag memilih memakai formasi 4-2-4. Erik ten Hag tidak punya stok penyerang tengah murni. Rasmus Højlund dan Anthony Martial cedera. Marcus Rashford bisa dimainkan untuk peran itu, akan tetapi Erik ten Hag memilih bermain tanpa penyerang tengah. Erik ten Hag memakai formasi 4-2-4 tanpa penyerang murni. Saat menyerang, Rashford dan Garnacho menjadi tumpuan dengan pergerakan dari sayap, sedangkan McTominay acap kali mengisi area di kotak penalti. Pada formasi 4-2-4, ide dasar ten Hag adalah untuk menumpuk pemain di lini tengah. Mereka ingin mempersempit ruang, walau membiarkan City berlama-lama memegang penguasaan bola. Kehilangannya Lisandro Martinez, Luke Shaw, dan Harry Maguire membuat pelatih asal Belanda itu harus membuat banyak penyesuaian pada aspek taktik, baik formasi maupun susunan pemain. Meskipun menelan kekalahan, Erik ten Hag merasa anak asuhnya sudah bermain sesuai rencana awal. Hanya saja mereka lengah pada beberapa momen penting dan bernasib buruk. Manchester United harus mengakui ketangguhan Manchester City. Erik ten Hag sudah mencoba kreatif dalam meracik taktik. MU melawan di babak pertama tapi pada akhirnya rontok di babak kedua. Performa Manchester United di pertandingan kemarin juga dibicarakan oleh si mantan pemain Roy Keane. Mantan kapten MU ini dikenal pedas saat mengkritik tim. Banyak komentarnya yang menyerang pelatih atau pemain. Meski begitu, kali ini Roy Keane tidak banyak menyerang skuad MU. Dia melihat adanya perbedaan level dan kualitas. MU sudah maksimal. Roy Keane melihat MU sudah berjuang maksimal dengan meningkatkan kualitas pertahanan mereka maupun terbukti untuk bisa menahan Manchester City di babak pertama. Namun lama-kelamaan Man City bisa menemukan celah.